Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Di dalam video ini saya akan membahas 12 pelajaran hidup yang sering terlambat dipelajari oleh orang-orang. Ada kalanya di mana kita terjebak dalam pola yang berulang-ulang dan terus-menerus, melakukan kesalahan yang sama. Karena alasan itulah sangat penting bagi kita untuk mengetahui pelajaran-pelajaran hidup, sehingga kita dapat menghindari dan tidak mengulangi kesalahan yang itu-itu saja. Ketika kamu dihadapkan dengan tantangan atau situasi yang baru, faktanya pelajaran hidup merupakan salah satu aspek yang paling mendasar dari seorang manusia. Tetapi sayangnya kita sering sekali melupakannya dan bahkan tidak mengetahuinya. 12 pelajaran hidup yang dapat kamu pegang sebagai landasan utama dalam menjalani keseharianmu, agar kamu memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana dunia ini bekerja. Yang pertama, sikap adalah segalanya. Sikap yang kamu miliki mencerminkan bagaimana caramu dalam memandang hidup, serta bagaimana caramu dalam menjalaninya. Jika kamu memiliki sikap negatif, maka kamu akan menganggap bahwa hidupmu selalu dipenuhi dengan kesedihan, kesulitan, kegagalan, dan kebosanan. Tetapi kalau kamu memiliki sikap yang positif, maka kamu akan menganggap bahwa hidupmu selalu dipenuhi dengan peluang, kebahagiaan, dan kesuksesan. Perlu diingat bahwa bahagia atau tidaknya hidupmu ditentukan dari sikap yang kamu miliki. Jadi, pilihlah sikapmu dengan bijak. Yang kedua, seluruh hal-hal baik yang ada di dalam hidup tidak bisa didapatkan dengan mudah. Mendapatkan pekerjaan itu mungkin memang mudah, tetapi menentukan karir dengan bayaran gaji yang besar tentunya tidaklah mudah. Harus kamu ketahui dan sadari bahwa tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan semua hal-hal baik di dalam hidupmu. Tentu saja ada saat-saat di mana keberuntungan membantumu untuk meraih apa yang kamu inginkan. Tetapi ingatlah bahwa orang-orang yang hanya bergantung pada keberuntungan selalu berakhir merasa kecewa. Jika kamu hanya duduk diam dan berharap agar hal-hal baik terjadi padamu, maka kamu tidak akan bisa mengubah keadaanmu menjadi lebih baik. Yang ketiga, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saya yakin 100% kalau kamu pasti pernah mendengar peribahasa tersebut. Sebelumnya, konsep dari ungkapan itu sebenarnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Tetapi, masih banyak orang yang tidak menerapkannya. Contohnya, seseorang mungkin mengatakan kalau dirinya mencintaimu atau peduli padamu. Tetapi, dia tidak pernah benar-benar melakukan sesuatu untuk menunjukkan kasih sayang atau perhatiannya kepadamu. Banyak individu di dunia ini yang mengucapkan kata-kata manis
tanpa memikirkan apa yang mereka katakan. Tidak peduli kata-kata apa yang keluar dari mulut seseorang, jika tindakan mereka tidak mencerminkan perkataan tersebut, maka kata-kata yang mereka ucapkan tidak ada maknanya sama sekali. Pokoknya, kalau kamu ingin dianggap serius dan dipercaya orang lain, maka tindakanmu harus selalu sesuai dengan apa yang kamu katakan. Yang keempat, kebiasaan menunda-nunda akan menyulitkan hidupmu. Waktu adalah aset yang paling berharga, dan salah satu cara termudah untuk menyia-nyiakannya adalah dengan menunda-nunda. Ketika kamu menunda-nunda, maka kamu secara otomatis juga membunuh produktivitasmu, karena seluruh kewajibanmu menjadi tidak terselesaikan. Pokoknya, jika kamu ingin memiliki hidup yang lebih produktif dan efisien, mulailah dengan menghilangkan kebiasaan menunda-nunda. Yang kelima, hidup tidak memberikanmu semua yang kamu inginkan. Sangat mudah untuk terjebak dalam pemikiran bahwa kamu akan selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan di dalam hidup. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut tidaklah benar. Ketahuilah bahwa kamu tidak dapat memiliki semua yang kamu dambakan. Jadi kamu harus berani untuk membuat pengorbanan dan memprioritaskan hal-hal yang paling penting bagi dirimu. Memahami konsep dasar dari pelajaran hidup yang satu ini sangatlah penting. Karena itu dapat membantu menyadarkanmu kalau ada beberapa hal di luar sana yang memang tidak dapat kamu raih atau berada di luar jangkauanmu. Dengan mengadopsi pola pikir seperti itu, akan jauh lebih mudah bagimu untuk membuat pengorbanan demi mencapai tujuan yang menjadi prioritas utamamu. Yang keenam, merasa sedih setelah mengambil keputusan bukan berarti bahwa keputusan itu keliru. Di dalam hidup akan ada saat-saat di mana kita dipaksa oleh keadaan untuk mengambil keputusan yang membuat kita merasa sedih dan bahkan bersalah. Tetapi meskipun demikian, itu tidak berarti kalau keputusan tersebut keliru. Dan faktanya, terkadang memilih pilihan yang sulit diperlukan demi kebaikan hidupmu. Setiap kali kamu membuat keputusan besar, seperti berpisah dengan anak istri, atau mengakhiri hubungan, atau keluar dari pekerjaanmu untuk memulai bisnis baru, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada rasa sedih yang mendalam di dalam hatimu. Namun, perlu diingat bahwa kesedihan tersebut hanyalah bersifat sementara saja, dan itu seharusnya tidak menghalangimu untuk melangkah maju dan membuat pilihan lain di dalam hidup. Yang ketujuh, reputasi yang sangat baik itu mahal harganya. Uang yang hilang masih bisa dicari, tetapi reputasi yang hilang mungkin tidak bisa didapatkan kembali. Seseorang yang memiliki reputasi baik biasanya dihormati oleh sesamanya, dan orang-orang ingin menjadi seperti mereka karena mereka memiliki pencapaian serta kualitas diri yang positif. Sebaliknya, seorang individu dengan reputasi buruk biasanya jarang dihormati sesamanya, dan orang-orang cenderung meremehkan atau merendahkan mereka. Memang, membangun dan melindungi reputasimu akan membutuhkan usaha yang besar, tetapi percayalah, kalau kerja kerasmu pasti akan membuahkan hasil yang baik di masa depan nanti. Yang ke-8, kamu akan selalu mengulangi kesalahan yang sama sampai kamu benar-benar mempelajarinya. Hidup adalah proses pembelajaran yang tiada henti.
dan setiap kesalahan yang kamu perbuat akan terus terulang sampai kamu benar-benar mempelajarinya. Belajar dari kesalahan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, karena pikiran kita sering dipenuhi oleh rasa kesal dan jengkel. Ketika ada sesuatu yang membuatmu merasa frustasi atau kecewa, itu menunjukkan kalau kamu memiliki pola pikir yang keliru atau ada perilaku di dalam hatimu yang harus diubah. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah mengambil hikmah dari setiap kejadian yang mewarnai hidupmu agar kamu tidak terjatuh ke lubang yang sama. Yang ke-9, selalu ada solusi untuk semua masalah. Jika kamu yang menonton video ini sekarang sedang menghadapi sebuah masalah besar dan tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya, maka izinkan saya untuk memberitahumu bahwa selalu ada jalan keluar dari setiap persoalan yang kamu miliki. Langkah pertama untuk menemukan solusi dari sebuah masalah adalah dengan berhenti memfokuskan perhatianmu pada dampak apa yang menimbulkan masalah tersebut pada dirimu. Sebaliknya, yang harus kamu lakukan adalah memahami bahwa masalah yang kamu hadapi sekarang hanya menjadi masalah karena mereka mempersulit hidupmu saat ini. Dan ingatlah bahwa mereka tidak akan selamanya menyusahkanmu. Begitu kamu mengadopsi mindset atau pola pikir tersebut ke dalam benakmu, maka segala sesuatu akan tampak lebih cerah. Hal-hal yang pada awalnya kamu anggap sebagai masalah akan mulai kamu lihat sebagai sebuah tantangan yang menginspirasi. Yang ke-10, musuh terburukmu adalah dirimu sendiri. Kesadaran diri adalah kemampuan seorang individu untuk bisa mengidentifikasi dan memahami dirinya secara utuh melalui aktivitas refleksi dan introspeksi. Hal itu memungkinkanmu untuk membuat keputusan yang cerdas tentang hidupmu dan membuatmu untuk memahami apa yang sebenarnya melatar belakangi perilakumu. Saat kamu menyadari bahwa pikiranmu adalah milikmu sendiri, akan lebih mudah bagimu untuk mengendalikannya dan menggunakannya untuk membantu meningkatkan pertumbuhan pribadimu. Satu-satunya cara yang dapat kamu lakukan untuk benar-benar mengembalikan dirimu adalah dengan memegang kendali penuh atas hidupmu dengan cara mengatasi hal-hal seperti ketidakjujuran, ketidakpastian, kurang rasa percaya diri, atau emosi negatif lainnya yang menghambat kesuksesanmu. Yang ke-11, kamu tidak pernah tahu betapa berharganya kesehatanmu sampai kamu jatuh sakit. Seringkali kita tidak menyadari betapa pentingnya kesehatan kita sampai kita jatuh sakit. Tetapi kebanyakan orang selalu menunggu sampai terjadi sakit yang kritis atau keadaan darurat terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan untuk mengubah gaya hidup dan mulai memprioritaskan kesehatannya. Perlu diingat bahwa jika kamu tidak menjaga kesehatanmu sekarang, maka kamu akan mengalami kesulitan di masa depan. Jika kesehatanmu benar-benar penting bagimu, maka kamu harus menjadikannya sebagai prioritas. Yang terakhir, yang ke-12, tidak ada yang abadi di dunia ini. Hidup ini dipenuhi dengan suka dan duka, serta diwarnai dengan momen-momen yang menyenangkan dan menyedihkan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Jadi ingatlah untuk tidak terus berpegang pada sesuatu yang berada di luar kendalimu. Ketika hidup memberikanmu ujian dan cobaan,
mungkin akan sulit untuk tetap bersikap optimis dan bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini. Daripada memikirkan hal-hal negatif, semangatilah dirimu dengan terus mengingat bahwa tidak ada yang bertahan selamanya di dalam hidup. Situasi buruk pasti akan berlalu, dan jika misalnya mereka tidak berakhir dengan sendirinya, maka yang perlu kamu lakukan hanyalah mengubah sesuatu. Saat-saat bahagia juga tidak bisa bertahan selamanya. Jadi, jangan lupa untuk menghargai dan menikmati setiap detik yang ada. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan menikmati hidupmu setiap hari. Karena kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.